Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesara, NIM 09182159, Prodi Perbankan Syariah Eksklusif 6B, dengan dosen pengampu Khairul Mufti Rambe. Saya mahasiswa STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan, Islahiyah Binjai. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tafsir ayat-ayat ekonomi. Namun, saya di sini tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh keluarga saya dan salah satu keponakan saya. Saya akan menyampaikan mengenai makalah saya yang berjudul ayat-ayat tentang kepemilikan. Nah, baiklah, langsung saja akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada mama, adik, dan keponakan yang sudah menempatkan waktunya untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Dan ini salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat-ayat ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ayat-ayat dalam kepemilikan. Sebelum menjelaskan ayat-ayat tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemilikan. Selanjutnya, secara umum pengertian kepemilikan ini ada beberapa pengertian yang mendasarinya, seperti misalnya ada secara bahasa, secara istilah, secara etimologi, dan secara terminologi. Nah, secara bahasa apa? Secara bahasa, kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan menggunakannya secara pribadi. Adapun secara istilah, kepemilikan adalah penguasaan hak atas seseorang atas sesuatu tanpa orang lain, dan ia boleh atau berhak menggunakannya sejak awal kecuali ada halangan syarah. Nah, halangan syarah seperti apa? Halangan syarah misalnya seperti keadaan gila, cacat mental, ataupun belum cukup umur dan lainnya. Nah, itu dia pengertian kepemilikan secara bahasa ataupun secara istilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan secara etimologi dan terminologi. Nah, secara etimologi adalah kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Sedangkan secara terminologi yang telah dikemukakan oleh para ulama fikih menyatakan bahwa kepemilikan adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut selama tidak ada halangan syarah. Dari beberapa definisi yang dapat saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya kepemilikan adalah penguasaan manusia atas harta yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Itulah definisi dari kepemilikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, selanjutnya ada pula pembagian harta menurut boleh tidaknya harta tersebut dimiliki. Yang pertama, harta yang tidak dapat dimiliki dan tidak dapat pula dihak miliki oleh orang lain. Contohnya apa? Contohnya seperti jalanan umum, jembatan, taman kota. Nah, ini pun tidak boleh dimiliki secara individu karena mempunyai manfaat bagi masyarakat luas, dan biasanya barang publik seperti ini disediakan oleh pemerintah. Adapun yang kedua yaitu
harta yang tidak bisa dimiliki kecuali ketentuan syariat. Nah, misalnya seperti harta warisan, harta wasiat, harta wakaf, dan lainnya. Harta ini dapat diperoleh jika suatu individu termasuk ke dalam suatu kelompok yang berhak untuk menerima harta tersebut. Dan yang ketiga adalah harta yang dapat dimiliki dan dihak-milikan kepada orang lain. Nah, harta ini merupakan hak milik pribadi setiap orang dan harta ini boleh diperjualbelikan kepada orang lain karena kan harta ini kan sudah milik pribadi nih, dan seseorang tersebut itu boleh menjual hartanya kepada orang lain. Selanjutnya ada pula para ulama fikih menyatakan bahwasanya ada beberapa cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam. Yang pertama, harta yang bersifat bebas yang bisa dimiliki semua orang. Yang kedua, ada melalui transaksi seperti jual beli yang sudah saya jelaskan di poin yang sebelumnya. Yang ketiga, melalui peninggalan seseorang seperti wasiat ataupun warisan. Dan yang keempat, diperoleh berdasarkan hasil yang telah dimiliki selama ini. Misalnya kita menanam buah nih kan, seperti buah kelapa, buah rambutan, buah pisang dan lainnya. Dan pohon tersebut berbuah. Nah, buah itulah yang menjadi harta kita. Selain itu ada juga seperti pemeliharaan hewan ternak. Contohnya seperti kita ya kan memelihara ayam kan. Nah, ayam kita kan itu punya anak. Nah, anak ayam itulah harta kita. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya ada pula kepemilikan secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, milik sempurna dan milik tidak sempurna. Nah, milik sempurna itu apa? Milik sempurna adalah materi dan manfaat. Harta itu dimiliki seseorang. Misalnya, ini kan materi dan manfaatnya dimiliki seseorang, ya kan? Misalnya seperti kita nih, kita memiliki rumah. Nah, kita kan ini berkuasa penuh terhadap rumah ini. Kita mau ngapa-ngapain aja terserah, kan ini rumah kita, ya kan? Nah, yang kedua pula ada milik tidak sempurna. Nah, milik tidak sempurna ini apa? Milik tidak sempurna ini seseorang hanya menguasai materinya saja, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti sewa menyewa, pinjam meminjam. Kayak sewa, misalnya tuh kan rumah kontrakan, ya kan? Rumah kontrakan, seorang yang punya rumah kontrakan itu mempunyai materi, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang yang menyewa rumah kontrakan tersebut, karena kan dia dapat tinggal di situ. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat yang mendasari sebab-sebab kepemilikan. Nah, yang pertama ada Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila lahukam lita'kulu fariqam min amwalin nasi bi'il ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, agar dengan demikian kamu dapat memakan harta sebagian orang dengan jalan yang dosa, sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, maksud dari ayat ini menerangkan bahwasanya ada larangan untuk mendapatkan kepemilikan benda dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak benar. Dan ayat ini juga kita dianjurkan untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal menurut syariat Islam, dengan cara berusaha dan bekerja keras. Dan yang kedua ada pula Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil-batili illa an takuna tiharatan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka dan di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ayat ini juga hampir sama dengan surah Al-Baqarah yang telah saya jelaskan. Di sini kita tidak boleh mendapatkan harta dengan cara yang batil atau tidak benar, tetapi kita dianjurkan untuk mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal menurut syariat Islam. Di sini juga disebutkan seperti jual beli. Nah, jual beli itu diperbolehkan jika adanya saling ridho, saling suka sama suka antara penjual dan pembeli. Selain tidak adanya selain tidak adanya akad-akad dalam unsur riba dalam menjalankan sebuah transaksi jual beli. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika di antara mama, adik dan keponakan ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Tadi Novi kayaknya mau nanya ya. Tadi yang Masih pikir, Caca ya. yang apa? Yang itu tadi. Bu, saya mau nanya. Maksudnya contoh harta yang dimiliki semua orang itu maksudnya apa, Bu? Oh, contoh tadi belum sempat dijelasin ya kan? Iya. Contoh harta yang dimiliki semua orang ya. Ini kan hartanya bersifat bebas, bersifat umum. Siapa saja boleh memilikinya ya kan? Nah, contohnya seperti apa? Contohnya sering kita jumpai kayak sesuatu yang di sungai, misalnya seperti batu, pasir. Nah, itu kan bebas tuh, nggak ada yang memiliki. Misalnya di pasar kayak di sini di Sungai Pejambu ya kan? Sungai Pejambu tuh nggak ada yang miliki tuh. Kalau kita mau ngambil batunya, ngambil pasirnya kan nggak ada yang marah. Nah, itu berhak semua orang boleh ngambil. Kecuali jangan sampai ada orang yang bekerja di situ untuk mengumpulkan pasir atau mengumpulkan batu, kita ambil, itu jangan. Mana larang itu? Ambil, tetapi ambil yang berserakan yang di sungai. Itu boleh kita ambil. Itu salah satu contohnya. Kan berhak, siapa aja mau ambil, siapa yang marah? Kan tuh ibaratnya punya alam ya kan? Bebas, nggak ada yang marah ataupun nggak ada yang memiliki, itu bebas. Nah, saya rasa karena waktunya sudah mulai cukup, sudah mulai memenuhi syarat. Baiklah, saya sudahi sampai di sini. Sebelumnya saya berterima kasih lagi kepada mama dan adik sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan materi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.